Jurnal Refleksi Dwi Mingguan. Modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jurnal refleksi ini menggunakan model 5R. Reporting, Responding, Relating, Reasoning, Reconstructing. Jurnal refleksi ini saya buat untuk mendokumentasikan perasaan, pengalaman, ide atau gagasan, pengalaman praktik baik selama mempelajari modul 3.1. Reporting atau mendeskripsikan. Mendeskripsikan atau menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Saat ini kami mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya bersama rekan-rekan CGP melakukan eksplorasi konsep secara mandiri, forum diskusi eksplorasi konsep, ruang kolaborasi. Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis dan dipresentasikan di ruang kolaborasi. Dalam eksplorasi konsep mandiri saya mempelajari tentang bujukan moral dan dilema etika, keterampilan pengambilan keputusan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Dokumentasi eksplorasi konsep mandiri. Dalam kegiatan eksplorasi konsep mandiri kami menjawab pertanyaan yang dimulai dari diri dan berdiskusi secara mandiri di forum diskusi eksplorasi konsep. Ruang kolaborasi bersama atau diskusi kelompok bersama fasilitator. Demonstrasi kontekstual. Pada demonstrasi kontekstual, kami melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah tempat kami bertugas dan kepala sekolah yang lain, dan hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bertentangan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin bersama instruktur Niputu Wiwi Kudumadewi mempelajari tentang analisis kasus yang termasuk dilema etika dan bujukan moral dan keterampilan pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan melalui proses tanya jawab dan diskusi melalui Muda Daring Game It. Koneksi antar materi modul 3.1. Pada koneksi antar materi membuat kesimpulan dan juga koneksi antar semua materi yang telah diberikan dan juga mengaitkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana materi pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan itu telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Koneksi antar materi. Modul 3.1. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pada koneksi antar materi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pendampingan individu. Evaluasi pengembangan pembelajaran. Pada kegiatan pendampingan individu kami dibersamai oleh ibu pengajar praktik, di mana tema pendampingan individu kali ini adalah evaluasi pengembangan pembelajaran.
Kami melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Dalam pendampingan individu kami dalam melakukan pengembangan pembelajaran bagaimana melakukan pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Aksi nyata modul 3.1. Setelah melakukan aksi nyata dan pengambilan keputusan dalam kasus ini, saya merasa tenang dan lega karena pengambilan keputusan berjalan lancar dan bisa diterima oleh semua pihak. Identifikasi masalah dan penyelesaiannya sudah tepat dilakukan sesuai dengan paradigma, prinsip pengambilan masalah yang menggunakan prinsip berbasis rasa peduli dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Responding atau merespon, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya melalui pemberian opini ataupun pertanyaan. Materi dalam modul 3.1 ini bagi saya adalah sesuatu yang baru. Saya sangat senang dapat mempelajarinya, karena ini adalah pengetahuan yang sangat penting dan sangat saya butuhkan berkaitan dengan profesi saya sebagai guru atau pemimpin pembelajaran di kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran tidak jarang saya berhadapan dengan situasi yang membingungkan, harus memilih dua hal yang sering membuat saya dilema, mau memilih satu atau yang lainnya dan juga sebagai bujukan moral. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Belum lagi setelah memutuskan saya akan diliputi rasa kurang percaya diri atau was-was, jangan-jangan nanti akan begini, atau nanti akan begitu. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya mendapat pengetahuan baru yang bisa saya jadikan dasar atau landasan dalam mengambil keputusan. 1. Dengan memahami 4 paradigma, individu vs masyarakat, rasa keadilan vs rasa kasihan, kebenaran vs kesetiaan, dan jangka pendek vs jangka panjang. 2. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan dan 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 3. 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 1. Mengenali ada nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip Reus-Lewis. 7. Investigasi opsi trilemma. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dengan mengikuti paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan saya menjadi lebih percaya diri dan menjadi yakin bahwa keputusan yang akan saya ambil adalah keputusan yang tepat dan bermanfaat serta tidak merugikan pihak lain, karena sesuai dengan konsep dan dasar pengambilan keputusan yang jelas. Relating atau mengaitkan. Menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi yang dimiliki. Ilmu dan pengalaman dalam mengambil suatu keputusan yang saya dapatkan dari modul 3.1 ini sangat penting karena dapat memperkuat dan meningkatkan kemampuan saya dalam memutuskan sesuatu. Saya mempelajari dan mempraktikkan dengan menganalisis kasus-kasus yang dipaparkan dalam modul secara individu maupun berkolaborasi dengan teman sesama CGP maupun mempraktikkannya di kelas atau di sekolah. Pada materi pengambilan keputusan ini berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping dalam proses pembelajaran kita pada modul 2.3, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi, sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Selama ini dalam mengambil keputusan saya lebih banyak mengandalkan intuisi atau berkonsultasi dengan sesama teman yang lebih berpengalaman tanpa memperhatikan paradigma, prinsip, dan tanpa melewati langkah pengujian dan pengambilan keputusan, maka saat ini saya telah mengetahui konsep dan pola pengambilan keputusan yang benar dan efektif. Namun,
Saya masih perlu dan akan terus berlatih agar keterampilan pengambilan keputusan yang saya miliki semakin meningkat, sehingga keputusan yang saya ambil berpihak pada murid, bermanfaat untuk orang banyak serta keputusan saya dapat dipertanggungjawabkan. Reasoning atau menganalisis. Menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain, misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Sebagai pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk melaksanakannya dibutuhkan informasi data dan fakta yang akurat sebagai acuan atau dasar. Semakin banyak informasi yang didapat, maka akan semakin membantu memudahkan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Di samping informasi, data atau fakta dibutuhkan pula waktu untuk menganalisis dan menguji keputusan yang akan diambil agar memiliki pemahaman. Agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara dan langkah untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik, sebagai pemimpin pembelajaran dibutuhkan keterampilan khusus. Untuk itu saya akan terus berlatih menganalisis suatu kasus, sehingga mampu membedakan apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Dengan begitu akan memudahkan saya melakukan tahap berikutnya dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Sehingga akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid dan bermanfaat untuk orang banyak serta dapat dipertanggungjawabkan. Reconstructing atau merancang ulang. Menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, cara pandang saya tentang pengambilan suatu keputusan mengalami perubahan. Dalam penerapannya di kelas atau di sekolah, saya akan melibatkan beberapa pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan rekan CGP, serta komunitas praktisi untuk memberikan umpan balik terhadap pengambilan keputusan yang saya lakukan. Kepala sekolah, rekan sejawat, dan rekan CGP, serta komunitas praktisi saya libatkan karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman menyelesaikan berbagai persoalan. Keputusan saya harus melalui berbagai pertimbangan, memperhatikan nilai-nilai kebajikan, keberpihakan, terciptanya lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman. Menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Setelah saya mendapat pemahaman tentang keterampilan pengambilan keputusan, rencana ke depan saya adalah 1. Terus belajar atau berlatih meningkatkan keterampilan dalam mengambil suatu keputusan. 2. Saling berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai pengambilan keputusan. 3. Berkolaborasi dengan komunitas praktisi untuk memberi umpan balik terhadap pengambilan keputusan yang saya lakukan. 4. Saling berbagi pengalaman dengan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Saya berharap di masa mendatang dalam mengambil keputusan akan lebih bijaksana, lebih terampil hingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dan efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada murid. Sehingga jika suatu hari saya menjadi pemimpin dan menghadapi kasus yang serupa maka langkah yang saya ambil harus berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, karena setiap keputusan itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan, hidup mengajari kita dengan suatu pilihan, agar kita belajar menentukan sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih.